Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah ya Karim ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah maha kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya masih tetap akan bercerita untuk memaparkan sebuah narasi dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan yang mendapat cahaya atau nur ilahi untuk mengarahkan dan menuntun para umat manusia kepada jalan-jalan kebenaran, yakni jalan ilahiyah yang penuh dengan ketauhidan. Satrio Piningit merupakan sosok seorang raja yang tidak punya singgasana, yang tidak bermahkota, namun makomnya jauh lebih tinggi dari para ulama, para wali, dan para syuhada, dan juga para raja-raja yang sesungguhnya. Inilah perbedaan antara raja yang sesungguhnya dengan raja secara harafiah dan secara batiniah yang sangat luar biasa, yang tidak perlu singgasana dan tidak perlu sebuah mahkota. Beliau merupakan seorang khalifah dan juga merupakan seorang panglima yang tanpa punggawa. Beliau kaya tanpa harta benda dan mempunyai sebuah kekuatan tanpa harus didukung oleh elemen-elemen dari segala sendi, organisasi ataupun golongan. Namun beliau berdiri sendiri, berdiri bersama Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kelebihan-kelebihan daripada Satrio Piningit. Inilah yang bisa dibedakan, dan kita harus bisa membedakan mana Satrio Piningit dan mana yang bukan Satrio Piningit. Bahwa Satrio Piningit merupakan sosok seorang raja yang tanpa mahkota dan juga tanpa singgasana, tidak pula mempunyai kastil, tidak pula mempunyai istana yang megah. Beliau selalu berjalan dengan pikirannya, walaupun tetap manusia pada dasarnya berjalan dengan kakinya. Namun Satrio Piningit ini berjalan dengan pikirannya, melihat matanya dengan panca inderanya, namun bersamaan dengan mata batinnya yang jauh-jauh lebih tajam, karena diberikan sebuah nur ilahi. Nah, disinilah Satrio Piningit ini selalu kita harapkan kemunculannya, dan kita harapkan kehadirannya di setiap kerumunan masyarakat. Walaupun beliau itu selalu ada, namun Sang Pencipta alam semesta Allah Azza wa Jalla belum saatnya untuk menampakkan siapa beliau, siapakah Satrio Piningit tersebut. Akan tetapi Satrio Piningit pada dasarnya ada di setiap waktu dan setiap saat, ada di setiap masa, karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi seperti itulah Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit selalu ada masanya. Setiap masa ada Satrio Piningit di dalamnya. Nah, antara baik dan buruk itulah yang membedakan Satrio Piningit tersebut. Karena Satrio Piningit ini selalu dijaga oleh ruh-ruh yang suci, ruh-ruh yang kudus, sehingga Satrio Piningit ini selalu terbentengi oleh sebuah sifat-sifat yang penuh ma'rifat, sifat-sifat yang penuh kesufian, dan sifat-sifat yang penuh dengan cahaya ilahiyah atau cahaya ketauhidan. Karena Satrio Piningit ini orang yang betul-betul hafah. Beliau sangat hafah, sangat kafah beliau itu, karena kesucian hatinya, kesucian pikirannya, serta kesucian apa yang beliau makan, sehingga di darah dagingnya mencerminkan dan menampakkan serta tumbuh cahaya-cahaya atau nur ilahi tumbuh di situ, karena beliau bersama Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detiknya, di setiap saat, dalam keadaan diam, dalam keadaan apapun, dalam keadaan gusar, dalam keadaan yang tenang pun, beliau selalu bertasbih kepada Sang Pencipta,
alam semesta ini. Cuman hanya itu beliau itu. Karena beliau selalu dituntun dalam sebuah tuntunan. Namun beliau tidak menjadi sebuah tontonan. Makanya Satrio Piningit selalu disembunyikan oleh Sang Pencipta, Sang Halik, pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla ini. Beliau selalu disembunyikan. Nah, mulanya kan namanya juga Satrio Piningit, seorang kesatria yang selalu dipingit, disembunyikan dari halayak ramai agar tidak diganggu keberadaannya. Karena Satrio Piningit ini walaupun diganggu pun tetap ada sebuah benteng-benteng tadi. Ada batas-batas embarkasi yang membatasi antara kenegatifan dan kepositifan. Beliau selalu di jalur yang positif karena sudah betul-betul dibimbing oleh para muqarrabin, ya, para wali-wali dan juga para leluhurnya. Para karuhun ini yang selalu menjaga beliau sehingga dia selalu berjalan di relnya, rel-rel kebenaran, rel-rel yang menuju kepada ketauhidan Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini merupakan sebuah fragmen kehidupan. Di dalam tatanan kehidupan kita perlu mengikuti jejak dan langkah serta sori toladan serta sifat-sifatnya, tindak tanduknya, agar kita selalu mengikuti jejak beliau yang betul-betul positif dan kebenarannya betul-betul benar, bukan berasal dari pembenaran-pembenaran yang selalu ada. Tidak seperti di tengah masyarakat ini suatu kebenaran, padahal itu sebuah pembenaran dari sebuah kesalahan yang dianggap menjadi benar, karena selalu didistorsi oleh suatu hal-hal yang berkepentingan agar suatu permasalahan yang negatif pun menjadi dianggap sebagai permasalahan yang sangat positif. Nah, ini kelemahan-kelemahan inilah yang akan selalu seperti diberantas juga, tapi dicontohkan seperti hanguskan oleh Satrio Piningit agar manusia tetap berjalan pada satu titik kebaikan, titik ilahiyah, titik ketauhidan, tasawuf, kemakrifatan dan lain sebagainya. Yang penting menuju pada jalan ilahi. Nah, disinilah perbedaannya. Seperti kita terbangun di pagi hari, itu loh. Akankah kita tidur kembali untuk meneruskan sebuah mimpi, atau kita terbangun lantas bergegas, bersiap diri untuk berjuang mewujudkan sebuah impian kita untuk menjadi kenyataan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Disinilah Satrio Piningit tanpa mahkota dan tanpa singgasana, raja yang tanpa mahkota dan tanpa singgasana. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.